Itu kayak poin plus yang sebenarnya aku nggak duga-duga sih. Karena kan alasan pertama aku udah pengen ketemu profesor, belajar langsung. Lancaster itu soal layanan perpustakaan tuh nomor satu di Inggris gitu kan. Wow. Otomatis kan tertutup ya Iya. websitenya gitu kayak ini kayak apa ya, kalah sebelum berjuang. Halo teman-teman, kembali lagi di Valtalk. Kali ini adalah episode 2. Di episode pertama, aku ngobrol-ngobrol bersama Bu Nafi Danska, Audi LPDP yang kuliah di Amerika Serikat. Nah, di episode 2 kali ini, aku juga kedatangan tamu yang istimewa. Dia datang dari Inggris, ya. Siapa lagi kalau bukan Dorifa. Selamat datang, Dorifa. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Noval. Gimana kabarnya, Iva? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jam berapa sekarang di Indonesia? Di Indonesia Siang, ya? sekarang jam 2:16. Kalau di Inggris? Kalau saat ini masih selisih 6 jam, ini berarti jam 8.16. Nanti di Oktober ini akan jadi selisih 7 jam, pergantian lagi. Oh, tergantung musim ya, berarti bisa beda-beda ya. Betul. Jadi ya gitu deh. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Iva, jadi aku mau memperkenalkan dulu. Iva ini adalah lulusan UIN Syarif Hidayatullah sebelumnya, angkatan 2012, dan saat ini dia sedang menempuh pendidikan di Universitas Lancaster, Inggris dengan beasiswa LPDP. Jurusannya Applied Linguistics and TESOL, bener ya Iva ya? Betul, linguistik and TESOL, Pal. Iva berarti masuknya dari tahun 2022. Iya betul, 2022. Kalau programku tuh cuma 1 tahun. Jadi kalau di Inggris tuh tergantung jurusan dan tergantung gelarnya. Jadi mungkin kalau di univ lain itu ada, atau di program lain gitu bisa jadi ada yang 2 tahun untuk S2, ada yang 1 tahun. Kalau 2 tahun biasanya Master of Philosophy, MPhil. Kalau aku cuma 1 tahun. Jadi nanti insya Allah gelarnya MA, Master of Art. Master of Sebagai kita sama-sama lulusan sastra Inggris dulu di UIN. Sempat sekelas juga. Ya, sempat sekelas juga di konsentrasi linguistik ya. Linguistik selama beberapa semester. Dan aku itu senang banget ketika mengetahui temanku sama-sama alma mater itu kuliah di S2 di negara yang punya bahasanya langsung gitu, di Inggris. Nah, karena aku kepo dan teman-teman juga pasti kepo dong gimana perjalanan Iva sampai akhirnya ya bisa dapat beasiswa dari LPDP. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, Iva kan ngambil jurusan S2 Applied Linguistics and TESOL nih. Kenapa sih Iva ngambil jurusan itu? Apakah emang Iva tuh ada cita-cita mau jadi guru atau dosen? Karena itu berhubungan dengan pendidikan kan ya? Atau Betul-betul. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi kalau di departemen, di departemenku. Jadi departemen itu nanti di bawahnya ada jurusan gitu kan, fakultas, departemen, kemudian ini program. Nah, jadi kalau di programku itu kan Applied Linguistics and TESOL. Sementara departemen yang lebih besar itu English and Linguistic. Jadi yang pertama itu karena dulu jurusan S1-nya linguistik ya. Jadi pengen meneruskan. Nah, di antara program yang ditawarkan oleh departemen itu ada yang memang linguistic and language, satu lagi Applied Linguistics and TESOL, dan ada 2 program lainnya. Waktu itu sempat galau sih sebenarnya, Val, antara linguistic and language atau Applied Linguistics and TESOL. Menurut aku sama-sama menarik ya. Jadi kemudian aku sebelumnya kan sempat jadi guru ya, dan itu ngajar bahasa Inggris gitu kan. Kemudian mikir bahwa ternyata kapasitasku sebagai guru itu perlu ditingkatkan, dan aku merasa aku perlu belajar lagi gitu kan. Jadi tapi gimana nih? Aku masih pengen belajar linguistik, tapi satu sisi pengen belajar soal dunia pengajaran. Jadi akhirnya ya udah deh, kayaknya versiku saat itu memilih untuk Applied Linguistics and TESOL gitu. Jadi ternyata waktu di sini memang dia linguistiknya berbeda ya, dengan maksudnya kalau kita S1 kan sintak, fonologi gitu ya. Masih yang benar-benar linguistik. Kalau Applied Linguistics kan lebih kepada linguistik terapan ya. Jadi
kalau matkul wajibnya itu ada second language acquisition, apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan itu perolehan bahasa kedua. Nah, applied linguistiknya di second language acquisition atau SLA. Dan yang kedua tentang sorry, aku lupa sendiri dengan matkulku. Jadi artinya tidak seperti ketika kita linguistik S1 gitu. Berbeda dengan jurusan satu lagi, linguistic and language, itu mungkin beberapa ada yang mirip dengan saat kita S1, tapi tentu ya karena jenjangnya S2 jadi lebih luas. Nah, kemudian karena aku ngambil TESOL, jadi ada beberapa yang memang dikhususkan untuk pengajaran, misalnya kurikulum prinsipal atau principle of teaching gitu sih. Ya, jadi alasan kuatnya ya pengen meneruskan jurusan yang S1, kemudian pengen meningkatkan kapasitas sama kualitas ini sih, kemampuanku, karena aku sempat ngajar gitu. Jadi pengen lebih berkembang aja sih. Coba di sini, coba di sini tuh kayak bukan yang praktek terus di lapangan gitu ya. Aku mikirnya kayak gitu, nanti kita belajar ngajar gitu-gitu, enggak. Ternyata lebih banyak ke teori. Nah, maksudnya lebih banyak ke teori karena memang baik di dalam negeri gitu atau di luar negeri biasanya kan ada semacam pendidikan khusus ya untuk guru ya, untuk dapat sertifikat itu PPG atau apa gitu kalau di Indonesia. Nah, begitu pula di sini. Di sini kita maksudnya ada di-setelin video pembelajaran, kemudian belajar teorinya, tapi praktek mengajarnya itu biasanya nggak secara langsung. Paling misalnya kalau mau ikut summer school. Waktu itu ada penawaran summer school sih dari programku. Ya Pak, berarti di Indonesia tuh ngajar SMP, SD, atau SMA? Ngajar anak-anak kecil, ngajar SD. Anak SD ya. Iya, aku ajarin karena suka dengan dunia pendidikan, akhirnya memutuskan untuk mengambil TESOL ya, biar kemampuannya lebih ditingkatkan lagi. Iya, biar nyambung juga, betul. Sempat kaget nggak waktu pas belajar di jurusan Applied Linguistics and TESOL itu? Kaget dalam artian bahwa itu kan benar-benar baru ya, karena dari awal aku terdidiknya linguistik murni gitu kan. Soal itu kemudian ketemu subjek-subjek baru dan memang harus menyesuaikan. Jadi kalau aku pribadi mungkin pengalaman berbeda dengan teman-teman yang lain, misalnya dengan teman yang novel wawancara sebelumnya di Amerika, atau bahkan mungkin dengan teman-teman Inggris yang nanti bisa jadi novel wawancara, mungkin pengalamannya berbeda dengan aku secara personal gitu kan. Kalau aku pribadi hal yang banyak hal yang harus aku katakan adaptasi di sini gitu. Jadi maksudnya soal materinya sendiri, terus kurikulumnya, bahasanya gitu kan. Kalau kita mungkin di Indonesia ngomong dengan sama Indonesia pakai bahasa Inggris, kita ngerti gitu. Tapi di sini gitu kan ketemu dengan orang berbagai negara gitu kan. Ada yang mungkin native English, kemudian tapi ada misalnya yang dari India, dari Chili, teman-teman gitu. Ada dari Irak, ada dari Vietnam, ada dari Cina. Jadi banyak teman-teman dan masih di 1-2 minggu tuh masih mencoba memahami sebenarnya materi. Kemudian soal selain bahasa ya, jadi kita tuh kayak mau nggak mau harus bicara bahasa Inggris dengan orang-orang sekitar kan, karena itu satu-satunya jalan komunikasi dengan mereka. Terus yang kedua soal udara. Menurutku ya itu adaptasi yang sampai sekarang tuh masih aku lakukan. Jadi bahasa juga iya, tapi menurutku ya suhu udara itu termasuk hal yang sangat-sangat berpengaruh untukku gitu. Jadi aku orang yang mungkin agak susah berkonsentrasi untuk belajar kalau suasananya dingin gitu. Jadi terlepas dari banyak hal yang materi, kurikulum, ternyata ada hal-hal lain yang aku rasakan dan aku harus adaptasi gitu. Dan mungkin pengalaman ini juga berbeda dengan teman-teman yang sudah terbiasa tinggal di tempat yang udaranya dingin gitu. Kebetulan waktu itu aku di Jakarta. Jakarta kan panas ya, ketemu sama dingin gitu kan. Jadi kayak ya masih adaptasi sih. Tapi emang banyak menurutku banyak tantangan sih. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa dimanapun kita belajar, baik dalam ataupun luar negeri gitu, selalu akan ada tantangan gitu. Ya namanya kalau kita udah tahu semua, namanya kita kan nggak belajar.
Jadi Iya. kita namanya juga kita masih bodoh, makanya kita butuh belajar gitu kan. Jadi baik dalam ataupun luar negeri, menurutku sih sama-sama punya tantangan masing-masing gitu. Jadi mau belajar di dalam lagi punya tantangannya sendiri ya. Kalau kayak yang kita alami, salah satunya itu cuaca ya, udara juga Cuaca. ya. Karena di sini sekarang suhunya berapa IPA di sana? Oke, bentar ya, aku cek. Dingin banget ya? Kalau hari ini nggak sedingin 2 hari yang lalu. Hari ini 13 derajat. Oh, lumayan. Berarti kalau musim dingin lebih dingin lagi ya nanti ya? Iya, musim dingin bisa di bawah 0 derajat. Wah. Siap-siap ini ya, pakaian tebel ya, biar nggak kedinginan. Iya, betul. Pokoknya inilah serba apa ya, serba adaptasi sih. Tapi ya itu mungkin nggak sebanding. Maksudnya aku beberapa kali mungkin akan mengeluh, komplain dengan ya ampun kok dingin banget gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ya itu mungkin tidak sebanding dengan hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu di sini. Gitu pula kan dengan teman-teman yang mungkin memperoleh beasiswa dalam negeri gitu kan. Ya mungkin mereka punya tantangan, tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang mereka peroleh gitu. Maksudnya ya memang ada tantangan, tapi jangan lupa ada banyak nikmat yang perlu disyukuri gitu maksud aku. Nah, I see. Nah, terus kan Iva kan ngambilnya di Lancaster University. Itu apa sih pertimbangannya ngambil di kampus tersebut? Oke, Lancaster University ya. Jadi nih, aku tuh termasuk orang yang jujur ya, aku bukan orang yang suka membaca. Membaca dalam artian ilmu pengetahuan ya. Mungkin aku lebih suka dibandingkan ilmu pengetahuan. Aku mungkin akan lebih senang baca-baca cerita gitu-gitu kan. Dan aku akhirnya jadi orang yang nggak up to date gitu soal ilmu pengetahuan, termasuk jadi waktu itu aku ngambil salah satu topik skripsi waktu S1, terus aku pakailah salah satu teori gitu kan, salah satu teori si Prof A misalnya. Dan Prof ini waktu itu aku iseng, mungkin setelah skripsiku selesai atau waktu aku pengen S2 gitu kan, aku iseng lah mencari nama Prof ini. Loh, ternyata Prof ini tuh masih hidup. Karena aku mikir orang yang bikin teori mungkin sudah tua, sudah meninggal gitu loh, Novel. Itu makanya aku bilang bahwa aku orang yang nggak up to date gitu ya, orang yang kudet lah ya, kurang update gitu. Terus waktu itu sadar gitu, loh kok profesornya masih hidup ya, yang teorinya aku pakai kayak gitu kan. Dan ternyata beliau tuh masih ngajar, dan ngajarnya itu di Lancaster University. Nah akhirnya terus kan iya, terus kayak oh serius, maksudnya beliau tuh masih hidup, kemudian masih mengajar, jadi salah satu dosen. Saat ini beliau jadi Prof mungkin guru besar kali ya kalau di bidang linguistik mungkin ya, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin beliau termasuk jajaran guru besar gitulah. Nah akhirnya ketika aku mengetahui beliau masih hidup dan masih mengajar, aku cobalah gitu. Sebenarnya itu adalah kayak satu-satunya alasan kenapa aku pergi ke Lancaster. Sampai kemudian oke, tapi masa sih aku menuliskan esaiku dengan hanya satu-satunya alasan bahwa beliau teorinya aku pakai, kemudian aku pengen belajar langsung. Itu kan bagiku ya, itu kan kurang kuat kan. Akhirnya aku carilah Lancaster University di bidang linguistik gitu kan, di peringkat dunia seperti apa gitu kan. Dan ternyata di luar ekspektasiku, waktu aku cari linguistiknya Lancaster tuh masuk ke 5 besar. Waktu itu kayaknya masih di 3 besar di UK. Kemudian pas dunia itu masuk ke 10 besar, seingatku. Dunia ya, gitu. Terus kayak itu kayak poin plus yang sebenarnya aku nggak duga-duga sih. Karena kan alasan pertama aku udah pengen ketemu profesor, belajar langsung. Tapi ternyata waktu searching gitu di internet, oh Lancaster itu termasuk ini ya, universitas yang bagus ya untuk belajar linguistik. Ya udah, akhirnya itu adalah alasan yang mungkin kedua atau ketiga lah aku memilih untuk Lancaster University. Sebenarnya kayak gitu sih. Makanya di LPDP tuh kalau reguler ya, aku sebenarnya juga nggak tahu ya Noval hal ini, karena kan aku kemarin masuknya
dari beasiswa santri ya, afirmasi santri LPDP. Jadi kalau LPDP kan ada yang bentuknya afirmasi, ada bentuknya reguler. Nah, ada teman juga yang seangkatanku, dia masuk Lancaster, dia cerita dia dari beasiswa reguler. Jadi dia bilang bahwa tidak semua univ itu kan masuk ke daftarnya LPDP ya. Jadi ada yang mungkin tidak masuk di LPDP, ada yang masuk tapi jurusan tertentu gitu. Jadi misalnya nih kayak Harvard University misalnya, itu dia masuk dengan semua jurusan. Jadi kamu ambil jurusan apa di Harvard boleh sama LPDP. Tapi ternyata Lancaster itu ketika kita dapat beasiswanya reguler saat ini, bukan saat ini sih, dari beberapa mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun, karena seniorku yang di sini juga waktu itu sempat cerita ternyata dari pihak LPDP untuk Lancaster University kalau beasiswa reguler itu yang diizinkan hanya linguistiknya. Jadi kayak itu ya kayak apa ya, sebenarnya seneng tapi mungkin ada kayak, tahu nggak sih, kayak ada beban yang duh bisa nggak ya gitu, karena ini satu-satunya satu-satunya program yang diizinkan oleh LPDP untuk diambil di Lancaster. Jadi kan Lancaster itu banyak program ya. Sementara kalau afirmasi kita boleh milih, tapi kalau reguler hanya diizinkan linguistik gitu. Jadi antara alhamdulillah ya aku bisa masuk, tapi satu sisi kayak bebannya berat juga. Karena cuma itu aja yang dipilih, yang bisa dipilih ya. Iya gitu. Jadi ya aku nggak ya. Kenapa? Lanjut. Iya, jadi ya, tapi pada akhirnya ya aku bukan menjadi orang yang perfect harus begini dan begitu sih. Tapi ya bersyukur aja semua hal yang hari ini aku dapatkan gitu. Wah, menarik banget. Berarti awalnya dari skripsi, tapi saat skripsi itu nggak kepikiran akan kuliah di Lancaster juga kan ya, saat S1 skripsi? Bener, itu kayaknya setelah skripsi atau beberapa tahun kemudian, Noval, ketika aku bilang sama diriku sendiri aku pengen S2 gitu kan. Itu kayaknya aku baru cari-cari info gitu kan, ini siapa sih beliau ini gitu kan. Enggak, kayaknya setelah skripsi aku lihat nama beliau gitu kan, siapa sih gitu kan, karena kan mungkin kalau anak-anak linguistik kan misalnya lebih paling banyak terkenal misalnya salah satu tokoh X gitu kan. Terus ini termasuk teori baru gitu kan, pas melihat ternyata beliau tuh masih beliau tuh ini ya masih hidup, kemudian terafiliasi dengan salah satu universitas. Kemudian ketika memutuskan untuk pengen S2 gitu melanjutkan, aku cari lagi lah informasi tentang beliau, ternyata beliau masih ngajar gitu. Alhamdulillah. Berarti Iva sempat diajar sama profesor ini juga? Alhamdulillah. Jadi kalau di programku itu kita karena mungkin yang dituju adalah soal TESOL gitu, maksudnya pada akhirnya modul yang diambil itu sudah ditentukan oleh pihak departemen. Jadi kayak anak linguistic and language mereka lebih bebas untuk memilih modul. Sementara aku sudah banyak mungkin sekitar 80% modulnya itu ditentukan. Nanti ngambil ini gitu ya misalnya. Nah akhirnya ya udah aku harus mengambil ini supaya nanti semester 2-nya masuk nih di kelas prof ini gitu kan. Tapi alhamdulillah sih bisa masuk ke kelasnya beliau. Dan tapi itu kayak ya ampun, nggak semudah yang aku bayangkan ya. Aku senang ketemu beliau gitu kan, sempat ngobrol bahwa waktu MC kan terus iya memang di Indonesia itu beberapa orang di Indonesia itu tertarik dengan teorinya beliau gitu kan, kemudian cerita dengan beliau gitu kayak wah, alhamdulillah punya kesempatan belajar langsung dengan beliau gitu sih. Menarik banget jadi akhirnya bisa ketemu langsung sama pencipta teorinya. Dan ternyata setiap program, setiap kampus punya kebijakan berbeda-beda ya. Jadi Iva tadi jurusannya ditentukan modulnya, sedangkan jurusan lain ternyata kita bisa milih modulnya. Iva di Lancaster, berarti baca Lancaster ya?
Lancaster. Lancaster, iya, kayak pakai gitu loh, kayak apa sih IPA ya, terus kayaknya dipakai K gitu, Lancaster. Lancaster. Aku juga di depan Lancaster nih tadi. Ini gimana ya, ini pertama kalau kita menuju kampus ada ini nih. Cuma ini kayak jauh banget, ini kayak jauh banget masih dari kelasnya Val. Kalau Win gitu kan deket ya. Iya, dekat. Kalau itu kayak Lancaster tuh model kayak apa ya, kayak UI gitu. Tapi mungkin bukan jalannya. Kenapa? Kampusnya besar. Iya, jadi kayak satu kawasan gitu. Jadi beberapa kampus di Inggris kan kayak di Indo gitu ya. Ada yang pisah-pisah bangunannya. Kayak Win kan awalnya jadi satu kawasan ya. Kemudian ada kampus 1, kampus 2 gitu kan. Nah, di sini pun ada kampus yang kayak gitu. Misalnya kayak Oxford itu pisah-pisah juga, karena mungkin semakin banyaknya mahasiswa gitu ya. Ada yang modelnya kayak Lancaster dalam satu kawasan gitu, kayak di UI. Kalau UI juga terpecah sih. Cuma kalau Lancaster itu kayak jalanan, ya dilewatin bis, dilewatin mobil. Tapi mungkin aksesnya tidak tidak seluas seperti UI. Kalau UI kan ada jalan tembusan mau kemana gitu ya. Kalau dia memang bisa, cuma mungkin nggak, aksesnya bukan yang seluas UI yang dijadikan antar kota atau apa kali ya. Itu Lancaster sebenarnya kayak gitu. Jadi ini kayak gerbang utama dan ini masih jauh banget dari kelas. Masih jauh ya, berarti dari kelas IPA jauh ya? Jauh. Jadi teman yang tinggal di kampus pun itu kayak dia perlu jalan 10-15 menit untuk menuju kelas. Jadi kalau misalnya akomodasi mahasiswa gitu, tempat tinggal mahasiswa dalam kampus, dia kalau misalnya graduate kayak Iva gini S2 atau postgraduate itu biasanya ada tempatnya sendiri agak ke belakang. Karena mungkin anak graduate atau postgraduate itu kan butuh fokus lebih ya daripada teman-teman S1. Sementara S1 tuh lebih dekat sama misalnya kelas, sama perpustakaan gitu ya. Sementara teman-teman yang tinggal dalam kampus, anak S2, S3 biasanya agak jauh kawasannya. Karena mungkin mungkin lebih tenang ya. Jadi nggak banyak berisik. Ya mereka harus jalan. Di sini banyak jalan. Harus dibiasakan. Bener kan? Jadi harus spare waktu lebih ya kalau kelas mau dimulai. Biar nggak telat karena banyak jalan kan tadi ya. Betul sekali. Nah, terus keunggulan Lancaster berarti tadi ini ya, karena dia salah satu kampus yang memiliki program linguistik terbaik di dunia. Selain itu ada lagi kan, Pak? Oh, kalau menurutku sih, kan beberapa kali misalnya aku kan ini ya, misalnya kayak main gitu ya ke perpustakaan lain, misalnya sempat main ke pustakaannya Oxford gitu kan. Nah terus waktu itu aku nggak ngeh ya. Jadi maksudnya kalau kita misalnya ada tugas atau butuh baca atau apa gitu, atau misalnya menunggu kelas, kita kan bisa mampir tuh ke perpustakaan. Nah di situ tuh ada perpustakaannya Lancaster, terus ditulisin kayak Lancaster itu soal layanan perpustakaan tuh nomor 1 di Inggris gitu kan. Terus kayak waktu itu aku nggak ngeh ya, tapi aku merasakan bahwa memang baik sih gitu kan. Jadi kayak misalnya nih kita perlu salah satu jurnal, terus jurnalnya itu belum langganan nih Univku gitu kan. Nanti kita bisa request ke petugasnya, boleh nggak aku dibelikan jurnal ini gitu. Jadi nanti mereka bisa membelikan, terus dikirimlah ke email kita, ini link downloadnya ya, misalnya kayak gitu. Kemudian ketika aku main ke salah satu perpus gitu di Oxford misalnya, dia ternyata misalnya bukanya nggak sampai 24 jam. Nah sementara kayak di Lancaster atau univ lain gitu kan, jadi dia bisa buka 24 jam. Jadi kadang mungkin ada yang ketiduran di perpustakaan terus bangun pagi atau baru pulang pagi gitu-gitu juga Val. Jadi aku senang menikmati kayak misalnya nugas gitu kan belum selesai, ya udah misalnya pulang jam 12:30, misalnya pulang jam 12, pulang jam 11, dan aku merasa aman. Jadi di situ purpose-nya kalau misalnya pas lagi waktu pembelajaran, bukan waktu libur, itu biasa buka sampai 24 jam gitu kan. Sementara waktu aku menikmati perpustakaan di Indonesia mungkin sampai sore ya. Nah di sini Oxford, ada yang Oxford yang bukanya sampai malam, ada yang seperti kampusku yang bukanya 24 jam gitu. Jadi di sini kayak
buka perpus tuh aksesnya tuh luas, jadi apa ya, seneng orang yang harus misalnya konsen, harus fokus, bisa tuh pergi ke perpustakaan terus berdiam diri di sana 24 jam. Itu menarik banget perpustakaan, jadi nggak cuma kafe aja 24 jam ya, tapi perpus juga 24 jam. Iya, paling kalau tugasnya banyak kan, jadi bisa sambil malam. Berarti Iva paling malam sampai jam 1 tadi ya, di perpus? Ya 1:30. Iya, kalau misalnya misalnya apa ya, jalan perlu beres-beres misalnya jam 1, atau kadang yang nginep juga di perpus juga pernah. Maksudnya ini sih jadi kerasa apa ya, mungkin nggak terlalu terasa kali ya, Val. Maksudnya di sini iklimnya kayak gitu. Jadi orang kalau misalnya menjelang ujian gitu, atau kalau aku kan nggak ada ujian ya, tapi harus pengumpulan esai gitu kan. Jadi kita tuh memang rame sampai tengah malam, sampai ya udah baru pada pulang pagi misalnya. Ada yang kayak gitu, Val. Jadi apa ya, suasananya mendukung. Tapi mungkin kalau di Indonesia pas pulangnya sore, orang mungkin kita nggak akan menemui orang yang stay di perpustakaan sampai malam atau sampai tengah malam, karena kan udah tutup di sore ya. Nah, bisa jadi apa ya, tergantung suasana kali ya, Noval, di sini tuh. Kayak rame-rame di perpustakaan, kita jadi nggak merasa paling kajin karena semua orang tuh di perpustakaan. Justru kafe-kafe itu jarang yang buka 24 jam. Kenapa, Noval? Kafe jarang membuka 24 jam, malah perpus yang buka ya. Menarik banget. Apa ya, kalau kayak di Lancaster misalnya, itu banyak toko yang tutup di jam 5 sore atau sampai jam 10, jam 11, kecuali dia buka sore, nanti misalnya dia bukanya sampai jam 1 malam. Tapi sejauh ini aku belum pernah menemui sih kafe 24 jam. Dan mungkin di sini juga, kecuali mungkin ada 1-2 toko kali ya. Tapi kalau yang kafe kayak di Indo, jadi kadang-kadang tuh kangen, ini di sini nggak ada ya kafe yang terus kita sambil nugas gitu ya. Kalau di Indo kan mungkin teman-teman pergi kemana sambil bawa laptop, sambil makan cemilan, terus pesan lagi gitu ya. Di sini nggak begitu banyak sih, terutama di Lancaster. Jadi kalau pas nanya ke teman gitu kan, nggak ada mbak, kan kalau kafe mah makan gitu, nggak bawa laptopnya gitu. Tapi ternyata waktu aku kebetulan sekarang aku pindah ke kota lain, itu temen ada yang cerita, ada kok ke kafe itu ada yang bawa laptop gitu. Jadi mungkin tergantung apa ya, semacam kebiasaan kota tersebut sih. Karena kayak suhu gitu, di kota mana 10 derajat misalnya, kayak temen di Edinburgh 10 derajat, kalau di sini 13 derajat. Itu tergantung ini sih, apa tempatnya. Jadi Noval mungkin akan ke London, akan berbeda suasananya dengan Lancaster. Jadi kayak Lancaster itu kayak Jogja, London itu mirip Jakarta yang crowded gitu loh. Lancaster sebagai London berapa lama ya? Kalau naik kereta itu sekitar mungkin 4 jaman kali ya. Kalau naik bis sekitar 7 jaman. Berarti lumayan. Iya, jauh kayak pulang kampung, tau gak sih? Iya. Oh ya, Iva kan mengambil tadi beasiswa santri ya, santri LPDP. Nah, itu gimana sih proses Iva mengikuti beasiswa tersebut? Terus berapa lama persiapannya? Bisa diceritakan, Pak? Kalau ya seperti tadi yang Iva sebutin di awal ya. Jadi kan kalau misalnya beasiswa LPDP itu ada plot masing-masing ya. Ada yang bentuknya afirmasi. Jadi afirmasi itu ada yang daerah tertinggal misalnya, kemudian ada santri, kemudian ada prasejahtera, kemudian ada yang reguler dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu Iva ngelamarnya di beasiswa santri. Jadi kalau sekarang udah tidak ditemukan lagi beasiswa santri di LPDP. Jadi beasiswa santri sekarang afiliasinya kalau nggak salah dengan Kemenak dan LPDP. Jadi waktu itu kan Iva masih di bawah Kemenku ya, Kementerian Keuangan sama LPDP. Sementara yang sekarang beasiswa santri itu lebih ke ini kolaborasinya Kemenak sama LPDP gitu. Jadi mungkin Iva angkatan terakhir beasiswa santri. Jadi Iva dapat di tahun 2021 akhir November kalau nggak salah waktu itu. Dan jadi angkatan terakhir. Jadi setelahnya itu kalau nggak salah sudah berganti kolaborasinya. Jadi Kemenak sama LPDP.
sampai sekarang sih sepertinya gitu. Nah, terus ini ya kebetulan karena namanya juga santri, jadi Iva dulu dapat rekomendasinya pasti dari pengasuh pondok. Jadi apa ya? Ada persyaratan-persyaratan, misalnya harus menjadi salah satu tenaga pendidik atau kependidikan di pondok pesantren tersebut misalnya. Atau misalnya afirmasi yang prasejahtera, berarti harus ada bukti dari salah satu kementerian, lupa namanya, bahwa memang keluarga ini termasuk di golongan keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi ada semacam apa ya, pembuktian gitu bahwa kita memang misalnya sebagai santri, kita memang keluarganya prasejahtera, atau kita memang berasal dari dari kota-kota yang terpilih misalnya. Jadi kan misalnya kayak Jawa gitu ya, itu tidak termasuk dalam daerah tertinggal, tapi mungkin teman-teman di wilayah timur gitu ada daerahnya yang masuk di daerah tertinggal. Nah, memang harus ada pembuktiannya. Kemudian persiapannya, persiapan dapat beasiswanya ya, Noval ya, apa masuk ke UNIF? Dapat beasiswa ya? Iya, UNIF juga. Jadi sebenarnya aku tuh udah ngelamar LPDP tahun 2018. Jadi kan aku aku kan lulus tahun 2016 ya. Iya. Kemudian ikut wisudanya di 2017, kemudian sambil ngajar di 2018 itu aku sempat ngelamar LPDP tapi belum berhasil. Aku sampai di interview waktu itu. Memang setelah aku evaluasi gitu kan hasil diriku sendiri, kayaknya mungkin waktu itu aku belum siap deh yang namanya S2. Kayak masih, dan tujuanku tuh masih ngawang-ngawang, masih masih belum jelas visi misiku ke depan tuh apa gitu kan. Jadi aku mikir ya mungkin sepertinya waktu itu ya wajar aku tertolak gitu kan. Terus akhirnya 2021 aku coba lagi, kalau nggak salah waktu itu Oktober ya. Kemudian di November atau Desember akhirnya aku maksudnya dinyatakan lulus gitu. Dan kalau ditanya persiapan apa ya, mungkin aku harus bersyukur bahwa jurusan S1-ku ya di bahasa dan sastra Inggris, dan konsentrasinya di linguistik gitu kan. Artinya tidak semua dosen sih menggunakan bahasa Inggris, tapi kan kita sedikit banyak sudah dikenalkan gitu ya. Jadi aku ketika mau melamar beasiswa lagi gitu kan, karena sudah lama nggak pegang bahasa Inggris yang kayak TOEFL ITP gitu ya, aku ngajar bahasa Inggris sih, cuma kan pasti beda ya punya anak-anak sama TOEFL ITP gitu-gitu ya. Walaupun TOEFL ITP ya soal dunia kita keseharian sih, tapi kan ada biologi, ada ini yang aku nggak tahu ini materinya gitu kan. Dan aku harus banyak belajar kosakata gitu kan. Akhirnya aku sempat ngambil waktu itu semacam les online bareng sama teman-teman gitu kan. Kebetulan ada salah satu lembaga yang ngadain kursus online. Jadi kalau nggak salah di weekend atau apa gitulah Novel, aku ikut aja gitu kan. Jadi akhirnya aku tes lagi gitu. Waktu itu pas ITP untuk daftar LPDP luar negeri, kalau afirmasi itu kalau nggak salah 500. Nah waktu itu dapatnya 550. Ya udahlah aku daftar, rekomendasi, pokoknya ini ya banyak persiapan sih. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau daftar LPDP, itu mungkin persiapannya nggak bisa yang hanya seminggu gitu ya, tapi dicicil aja. Mau dengerin azan dulu nggak? Iya, baru azan. Ya, jadi kalau misalnya memang teman-teman menurutku sih beasiswa apapun ya, bukan cuma LPDP, kan di sini bisa chevening dan lain sebagainya. Itu memang nggak bisa yang hanya misalnya seminggu gitu kan. Jadi misalnya kebetulan ada teman-teman yang tanya gitu kan. Ya menurut aku yang paling penting adalah persiapan bahasanya gitu kan. Jadi dia kan punya semacam standar tertentu ya beasiswa itu, dan kalaupun beberapa beasiswa mungkin tidak
meminta sertifikat TOEFL atau IELTS, tapi tetap ya nanti kamu ke negara tujuan itu kan tetap perlu bahasa sebagai komunikasi. Kemudian ketika dosen menerangkan juga memakai suatu bahasa. Jadi menurutku kemampuan bahasa adalah salah satu hal yang penting. Nah, bukan berarti bahwa kemampuan bahasa Inggris itu udah bagus banget, enggak. Aku tetap belajar sampai hari ini. Tapi memang termasuk yang penting adalah persiapan bahasa gitu. Kemudian rekomendasi. Jadi kan rekomendasi itu bisa dari atasan, mungkin teman-teman yang sudah bekerja, atau mungkin yang fresh graduate mau ngelamar beasiswa, bisa dari dosen gitu kan. Dan pastikan beliau-beliau ini punya semacam jadwal dan kesibukan masing-masing. Ya nggak mungkin kita yang Bapak harus besok rekomendasinya, kan nggak mungkin ya. Jadi ya memang itu perlu persiapan gitu. Dan itu nggak bisa hanya 1 atau 2 hari misalnya. Kecuali itu misalnya orang terdekat kita, mungkin kita bisa nego. Kemudian selain itu persiapan itu, kemudian kalau misalnya di LPDP itu ada semacam kayak pengalaman organisasi, kemudian prestasinya apa. Nah itu bisa sambil jalan untuk mengumpulkan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi ada teman-teman yang mungkin mau setelah lulus langsung ngelamar beasiswa. Jadi dia semacam fresh graduate. Ada yang tipenya kayak gitu. Ada yang mungkin malah mau dapat pengalaman bekerja dulu baru ngelamar beasiswa. Jadi artinya sebenarnya masing-masing punya persiapan sendiri sih gitu. Jadi ini misalnya kayak Noval mau kerja dulu terus baru setelah itu ngelamar beasiswa, nggak apa-apa gitu, karena aku mengalami fase yang bekerja dulu terus baru ngelamar beasiswa. Tapi ada teman-teman yang mungkin fresh graduate yang baru lulus beberapa bulan gitu terus dia ngelamar dan diterima gitu. Artinya masing-masing memang persiapannya bisa beda sih. Kalau Iva itu tadi kemampuan bahasa, rekomendasi itu cukup menyita waktu. Terus kita diminta untuk esai ya, nulis esai gitu. Jadi bisa mungkin kalau kita udah selesai nih, tapi kan kita butuh sudut pandang orang lain ya. Jadi mungkin sama orang lain boleh nggak bantu baca gitu kan. Terus mungkin dia ngasih feedback kita, ngasih kritik dan saran, kita ngedit lagi dan lain sebagainya. Jadi ya persiapan perlu banget, nggak bisa cuma kayak seminggu gitu deh. Berarti banyak yang dipersiapkan dan nggak bisa instan ya. Kalau pengalamanku gitu sih. Tapi bisa jadi loh, ada pengalaman teman-teman yang lain yang mungkin dosennya atau atasannya cepat gitu. Tapi waktu itu rekomendasiku termasuk cepat sih. Aku waktu itu minta dari dekan fakultas yang saat beliau menjabat itu 2021. Cepat, termasuk beliau alhamdulillah disempatkan rekomendasi dan beliau nggak menanya banyak-banyak. Yang penting tujuannya baik, rekomendasinya digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Udah beliau cepat ngasih rekomendasi. Tapi mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain yang misalnya lama atau bahkan lagi keluar kota, itu kan butuh waktu yang lama ya. Berarti tetap kita tidak bisa kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari juga untuk mengantisipasi hal itu. Betul. Berarti Iva kan tadi nyobanya 2018 sama 2021. Berarti 19-20 nggak nyoba sama sekali? Enggak, itu kayak waktu yang aku gunakan untuk menyembuhkan diri sendiri sih. Bukan menyembuhkan, kayak ngambil jeda yang mungkin aku kaget yang perlu aku perbaiki gitu kan, sampai pada akhirnya punya keinginan lagi, udah deh aku coba lagi, ini pumpung beasiswa santrinya dibuka, kayaknya aku melamar. Dan kayak mungkin ketika waktu itu aku nggak nyoba, mungkin aku nggak akan sampai di sini, karena kan itu jadi yang terakhir kan. Jadi tahun terakhir ada beasiswa santri. Kenapa Bang? Untungnya Iva nyoba, karena kasih juga ya. Ya kayak alhamdulillah gitu kan, karena mungkin kalau nggak nyoba aku mungkin akan ikutnya di bawah Kemenak gitu kan, dan aku nggak tahu apakah bisa lolos atau enggak gitu kan, karena kan bisa jadi kualifikasinya beda ya antara LPDP Kemenku dengan LPDP Kemenak, masing-masing bisa jadi poin-poin tertentu akan berbeda gitu. Ya, dan bisa jadi kebijakannya juga berbeda antara beasiswa yang santri dengan beasiswa Kemenak.
Ya untung IPA mencoba lagi di tahun 2021. Jadi akhirnya bisa sampai di tahap ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu ya. Berarti yang paling sulit itu dan menantang dari proses seleksi beasiswa itu menurut IPA apa? Apakah wawancaranya? Oh iya kan, wawancaranya ya? Interview gitu. Iya, jadi 2018 dengan 2021 itu apa ya? Cukup berbeda sebenarnya ya, Val. Kalau 2018 kita itu kan ini ya, selain setelah administrasi, kita itu diminta untuk waktu itu kayak tes CPNS, tapi mungkin nggak lebih sulit dari tes CPNS ya. Maksudnya ada unsur matematikanya, penalaran gitu-gitu. Sama kita itu diminta untuk menuliskan on the spot esai. Jadi waktu itu beberapa kata aku lupa, kita harus menuliskan esai 500 aku lupa katanya. Yang jelas harus diselesaikan pas hari itu. Setelah itu ketika kita dinyatakan lulus, itu ada tahap ketiga. Jadi selain interview ada FGD, focus group discussion, tapi leaderless gitu. Jadi nggak ada yang memimpin. Jadi kita kayak dikelompokkan dan kita harus mulai diskusi sendiri gitu. Biasanya kan diskusi ada moderatornya gitu-gitu ya. Iya. Ada yang mimpin jalannya diskusi. Nah itu enggak. Itu tahun 2018. Dan apa ya? Jadi FGD itu menjadi salah satu penilaian juga nih. Kalau nggak salah mungkin sama psikolog kali ya. Misalnya kita mendominasi kah atau seperti apa peran kita dalam diskusi, itu juga masuk dalam penilaian informasi yang IFA dapat saat itu. Nah, terus kan IFA waktu itu dinyatakan tidak lulus ya. Ternyata 2021 itu formatnya berbeda. Kalau 2018 IFA harus datang ke lapangan gitu kan. Tapi karena COVID 2021 semua itu dilakukan dengan online. Dan ada beberapa hal yang dihapuskan. Misalnya kayak di tahap kedua itu udah gak ada lagi on the spot writing. Jadi kita udah gak nulis esai lagi, tapi tetap ada soal yang namanya kayak penalaran, ada matematika, dan ditambah tes kebangsaan. Jadi kayak misalnya unsur-unsur toleransi dan lain sebagainya itu masuk di tahap kedua. Jadi kita kayak pakai aplikasi di komputer kita, nanti kita mengerjakan dan itu kayak ada apa ya, tampil muka kita dan di situ ada pengawas. Jadi misalnya kalau kita mau curang tuh apa ya, mereka bisa ngasih peringatan gitu. Atau misalnya tiba-tiba tes itu di stop, terus nanti harus mengulangi lagi gitu. Ada kamera. Jadi ketika kita buka aplikasi itu, kita nggak bisa buka aplikasi yang lain. Jadi kalau kita buka aplikasi lain, otomatis kita harus log out dari aplikasi itu. Nah, kemudian yang tahap ketiga udah nggak ada lagi FGD, udah nggak ada focus group discussion, kita hanya wawancara dan apa namanya, bentuk online juga. Jadi semuanya serba online waktu itu ya. Jadi misalnya kayak wawancaranya kalau nggak salah ada yang wawancara tentang akademik, kemudian ada yang satu psikolog. Iya, berapa lama ya? Tergantung sih pewawancaranya. Jadi mungkin ada yang bisa setengah jam, 1,5 jam, ada yang 1 jam. Tergantung sih file pewawancaranya siapa gitu. Jadi waktu itu memang ada perbedaan. Dan kalau ditanya paling menantang semua sih sebenarnya. Wah, semuanya ya. Iya, jadi kayak gimana ya, misalnya dari tahap administrasi gitu kan, kita kan nggak mungkin, katakanlah peluang kita itu untuk lolos administrasi akan 0% kalau kita tidak punya sertifikat bahasa misalnya ya. Jadi misalnya kayak butuhnya 500 nih ITP-nya, tapi kalau kita 499 itu juga dinyatakan nggak lolos karena kita nggak punya kriteria itu kan. Iya betul. Iya, dan apa ya, aku mungkin termasuk orang yang cukup struggle sama kemampuan bahasa gitu kan. Dan itu mungkin bisa jadi teman-teman yang lain pengalamannya berbeda. Ada yang mungkin lebih gampang dapat sertifikat bahasa, tapi rekomendasinya gak mudah gitu kan. Oke, aku yang menantang misalnya kemampuan bahasa, tapi rekomendasinya juga mudah, tapi mungkin di pengisian formulirnya aku juga harus mikir apa ya kelemahanku, kekuatanku, kan ada pengisian formulir gitu ya, Noval, kayak kita mungkin nggak bisa mengidentifikasi diri kita sendiri ya, apa ya kelemahanku, apa ya kekuatanku gitu. Itu menurutku yang agak menantang juga. Terus misalnya esai, aku stuck yang aku harus menulis apa ya supaya jumlah katanya 2000 kata nih, supaya jumlahnya
jumlah katanya 1.500 gitu kan. Terus yang tahap kedua, aku udah lama nggak belajar matematika dan aku nggak suka matematika. Jadi aku tuh ketemu sama guru matematika yang ngajar di sekolahku itu, aku sempat, Bu, ini gimana sih caranya? Minta diajarin dong. Atau nonton di YouTube. Atau misalnya ngeliat di internet caranya gimana gitu kan. Kayak, aduh nggak apa-apa deh gitu kan. Memang harus effort kayak gitu ya. Ada yang mungkin gampang aja karena dia lebih mudah gitu kan. Terus belajar kayak buku apa ya, waktu itu aku kayaknya juga belajar buku-buku untuk masuk universitas. Kan waktu masuk universitas juga ini ya. Iya, ada. Dulu sebutan di tahunku tuh SMPTN. Ada matematika, ada penalaran segala macam. Belajar begitu lagi. Terus pas interview, gimana sih harus sikap kita interview? Terus harus mempertanggungjawabkan isi esai kita. Nggak mungkin ya kita nulis esai itu misalnya tentang A, sementara kita jawabnya B, gitu kan? Harus sinkron terus. Apa ya, kayak ikut ini mock interview. Jadi ada beberapa orang yang mungkin membantu kita, orang yang sudah diterima di LPDP dulu gitu kan, boleh nggak misalnya kalau ada waktu aku juga pengen nyoba interview gitu misalnya. Atau kayak yang sekarang tuh banyak ada semacam organisasi-organisasi independen gitu, mereka menyediakan bimbingan nulis esainya, kemudian mock interview, jadi bisa terlatih. Nah nanti Novel sama teman-teman yang tertarik itu banyak organisasi-organisasi independen, dan diantaranya banyak alumni LPDP yang memang apa ya, jadi satu kesatuan di organisasi tersebut. Terus mereka menyediakan apa ya, pendampingan menulis esai yang baik untuk LPDP itu kayak apa, wawancara yang baik itu kayak apa. Tapi biasanya ada persyaratan, misalnya TOEFL-nya harus sekian dan lain-lain gitu sih. Berarti semuanya menantang IPA ya, mau dari kemampuan bahasa. Kalau bagi IPA sih. Ya, dan mungkin dari kita tuh harus mengenali kekuatan kita masing-masing ya, kekuatan dan kelemahan kita. Biar mungkin ada yang bisa dimaksimalkan lagi, biar hasilnya lebih baik lagi. Ternyata panjang juga ya tadi ya perjalanan. Dan mungkin kita, kalau kita misalnya teman-teman mau daftar beasiswa, harus diperhatikan lagi ya apa proses seleksinya, karena bisa jadi tiap tahun berubah. Kayak tadi IPA 2018 sama 2021 berbeda. Mungkin nanti 2023 berbeda juga karena sudah tidak COVID gitu ya. Betul. Ya pokoknya apalagi beasiswa antara satu dengan yang lain gitu. Berbeda-beda. Selain LPDP, Iva pernah coba daftar beasiswa lain kan untuk S2? Pernah. Waktu itu namanya masih AAS. Kalau mungkin sekarang AI kali ya, Australian Award Scholarship. Jadi Iva tuh kayak waktu dapat email balasan mereka itu ya, yang Iva pahami adalah Iva itu salah dalam upload, mengunggah sertifikat bahasa Inggris. Jadi kan tulisannya tuh institusional. Jadi Ivanya mikir kayak sertifikat TOEFL yang institusi berarti boleh dong yang dari dalam UIN sendiri, ya bukan ITP. Kan UIN tuh punya ya yang namanya ini ya TOEFL gitu kan. Kita waktu mau sidang skripsi sama pas kita awal banget jadi mahasiswa kan kita perlu tes TOEFL kan. Dan Iva mikirnya oh ya udah ini gitu kan. Mereka kalau nggak salah waktu itu masih mensyaratkan 500 atau berapa gitu Val. Sementara aku sudah alhamdulillah waktu itu masih sudah di 500 lebih gitu kan. Jadi mikirnya ya udah pakai ini nih gitu kan, karena mikirnya itu boleh. Ternyata setelah penyeleksi administrasi ya itu dapat email, ini maksud sertifikat bahasa ini bukan yang diminta oleh pihak kami gitu, kayak aduh salah. Dan dia waktu itu kok salah ya, ternyata yang diminta tuh ITP ya gitu. Dan aku waktu itu lupa udah pernah tes ITP atau belum gitu kan. Dan itu kan otomatis pengumuman itu ada setelah pengumuman itu kan ada setelah semuanya terseleksi, kemudian akan lanjut tahap kedua kan. Dan kayaknya gak mungkin aku menyusulkan karena aku sudah dinyatakan tidak lolos tahap administrasi gitu. Terus tahun berapa ya, mungkin 2021 atau 2020 sama juga ngelamar AS juga. Tapi jadi dia itu kayak punya
apa ya, 2 form yang perlu diisi kalau nggak salah untuk pihak Australia sama Indonesia. Pokoknya di website yang berbeda gitu loh, Val. Itu tuh aku belum mengisi satu formulir lagi. Jadi kayak formulir yang satu udah aku isi, tapi formulir yang satu tuh aku belum, yang loh ini dari tadi tuh, dan itu waktunya sudah habis, sudah deadline-nya gitu kan. Aku nggak bisa menyusulkan karena otomatis kan tertutup ya websitenya gitu, kayak ini kayak apa ya, kalah sebelum berjuang. Tapi iya, tapi kalau dipikir ya mungkin ya alhamdulillah rezekinya berarti LPDP gitu, dan LPDP bukan berarti nggak bisa diandalkan kok gitu, dia justru punya banyak pilihan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah pilihanku sama Tuhan dikasihnya LPDP gitu. Jadi ya yang menikmati gitu, karena masing-masing beasiswa kan punya keunggulan kan. Waktu itu karena tujuannya masih Australia, jadi ngalamin udah yang AS gitu kan. Terus kalau yang LPDP mungkin aku punya pilihan yang lebih luas, mau ke negara mana nih, asal univnya terdaftar di LPDP kamu boleh masuk, misalnya pengen ke Inggris, ke Amerika, ke Australia misalnya. Oh ya udah, alhamdulillah berarti ada hikmah lain walaupun mungkin aku sudah kalah berperang sebelumnya. Jadi AS, Iva coba 2 kali tadi ya, dan itu ternyata coba 2 kali. Administrasinya kurang ya. Administrasinya iya, dan nah itu teman-teman yang menurut aku hal yang apa ya, sayang banget administrasi itu nggak lolos gitu kan. Jadi kayak Iva nih, jadi orangnya nggak teliti ya kan, ceroboh, jadi administrasi aja nggak lolos gitu. Jadi sayang banget, administrasi itu kan selama data-data kita benar, nggak tahu nanti wawancaranya kayak apa, itu kan katakanlah 95% lah akan lolos gitu kan. Nah ini administrasinya Iva aja nggak benar, terus daftar kayak kamu udah kalah deh sebelum perang. Jadi apa ya, saran untuk ke teman-teman gitu kan, untuk diriku sendiri memang harus kayak benar-benar teliti gitu. Coba nilaiku sekian gitu kan, ya nggak bisa lolos kalau nggak nyama gitu kan. Jadi memang apa ya, administrasi itu mungkin kita bilang mudah, tapi kalau nggak teliti kayak pengalamannya Iva 2 kali, bye. Wah, berarti harus teliti dulu sebelum ini ya, sebelum submit. Karena sayang banget ya, kalau misalnya ya terlepas lolos atau enggak, belakangan penting administrasinya dipenuhi dulu ya. Benar, administrasi.